Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhikmah Yunus dengan NIM 90300118090, jurusan Ilmu Ekonomi C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab soal MIT Ekonomi Demografi oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Abdul Rahman SPD MSI. Nah, baiklah, pada soal nomor 1 yaitu uraikan 4 tahapan proses transisi penduduk. Nah, sebelum itu kita jelaskan dulu apa itu model transisi demografi. Model transisi demografi atau penduduk adalah sebuah model yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan-perubahan dalam statistik kependudukan seperti angka kelahiran, angka kematian, dan pertumbuhan penduduk seiring dengan berjalannya waktu. Berikut 4 tahapan transisi demografi. Nah, pada tahap pertama yaitu high stationary atau yang juga disebut masyarakat preindustrial, di mana angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Nah, pada tahap ini angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa itu. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Kemudian pada tahap kedua atau yang disebut juga masyarakat early industrial, di mana angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju perubahan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Kemudian pada tahap ketiga disebut late expanding, di mana angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Kemudian tahap keempat yaitu low stationary, di mana angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah, fluktuasi yang terjadi rendah, dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahapan transisi demografi keempat. Nah, kemudian pada soal nomor 2 yaitu jelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan serta kemukakan 3 model piramida penduduk. Nah, adapun beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan yaitu yang pertama fertilitas atau kelahiran, yang kedua mortalitas atau kematian, dan yang ketiga migrasi. Adapun ketiga bentuk piramida penduduk yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak meruncing. Piramida penduduk ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida ini penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Contoh negara dengan piramida penduduk muda adalah Indonesia dan Cina, di mana negara tersebut memiliki penduduk muda yang mendominasi. Mengenai ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk muda, yang pertama tentunya sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Kemudian yang kedua, selain itu tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi. Kemudian yang ketiga dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemudian bentuk piramida penduduk yang kedua yaitu piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran dan angka kematian cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa sering ditemukan di negara maju seperti Amerika dan Inggris. Adapun ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk dewasa adalah yang pertama, jumlah penduduk dalam keadaan stasioner atau tetap atau tidak berubah. Kemudian yang kedua, jumlah kelahiran dan kematian seimbang. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk relatif tetap. Kemudian yang keempat, pertumbuhan penduduk rendah. Dan yang kelima, penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua.
Kemudian bentuk piramida penduduk yang ketiga yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah di mana angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Gambar piramida bentuknya sendiri seperti batu nisan dan terdapat di negara Jerman, Belgia, dan Swedia. Adapun ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk tua yaitu yang pertama, jumlah penduduk terus berkurang. Yang kedua, angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian. Yang ketiga, sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua. Yang keempat, pertumbuhan penduduk sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian pada soal nomor 3, apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk? Nah, berbicara mengenai perbedaan mendasar dari ketiga sumber data demografi, mungkin bisa perhatikan pada pengumpulan datanya, di mana terlebih dahulu kita ketahui apa itu sensus, registrasi penduduk, dan apa itu survei. Nah, yang pertama, sensus. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan dan penyajian data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua penduduk atau orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah. Pengumpulan data sensus dilakukan 10 tahun sekali melalui 2 tahap, yaitu pencacahan lengkap dan sampel. Kemudian yang kedua, registrasi penduduk. Registrasi penduduk meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan data kependudukan yang terdiri dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan kematian. Pengumpulan data registrasi penduduk meliputi perkawinan dan perceraian, statistik vital, kelahiran, dan migrasi. Kemudian yang ketiga, survei. Metode survei adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Pada umumnya, sampel yang digunakan sebagai unit analisis adalah individu. Namun demikian, unit lain seperti rumah tangga, kelompok, perusahaan, bahkan negara bisa pula digunakan sebagai unit analisis. Adapun pengumpulan data survei dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dari keseluruhan populasi. Pengumpulan data survei dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 4-5 tahun. Oleh sebab itu, survei dipandang lebih menguntungkan sebab dapat memperoleh data pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian soal yang keempat yaitu teori fertilitas dapat ditinjau melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan kedua pendekatan tersebut. Dalam pendekatan ekonomi, permintaan terhadap anak merupakan penurunan dari teori terhadap permintaan barang dan jasa. Dengan menggunakan pendekatan fungsi utilitas maksimum, konsep permintaan anak dapat diartikan sebagai jumlah anak yang diinginkan dalam rumah tangga. Hal tersebut terkait dengan ukuran keluarga optimal yang diinginkan, termasuk di dalamnya bagaimana sikap orang tua dalam memandang nilai atas kepemilikan anak. Permintaan anak dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sosial dan ekonomi. Dalam Sofiandi dan Helmi tahun 2013 menyatakan setidaknya ada 6 alasan mengapa orang menginginkan anak, yaitu yang pertama dari sisi ekonomi. Anak dipandang sebagai tenaga kerja, penyumbang pendapatan bagi keluarga. Kemudian dari sisi kepentingan hari tua, anak dipandang dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan di hari tua. Kemudian dari sisi psikologis, anak sebagai mitra jiwa dan kasih sayang. Kemudian dari sisi keluarga, anak dipandang sebagai kelanjutan keturunan dan pembawa nama keluarga. Kemudian dari sisi sosial dan keagamaan, anak dipandang sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan keagamaan. Kemudian dari sisi
perkembangan kehidupan modern. Anak dipandang sebagai modal sosial untuk memproduksi jaringan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu tentukan GFR dan ASFR pada data fertilitas daerah Sukamaju bisa dilihat pada layar. Untuk mencari GFR, rumusnya yaitu L per W dikali 1000, di mana GFR ini adalah angka fertilitas umum, L adalah banyaknya kelahiran, dan W adalah banyaknya penduduk berumur 15-49 tahun. Nah, GFR daerah Sukamaju, GFR sama dengan L per W dikali 1000, GFR sama dengan 59 per 1800 dikali 1000, GFR sama dengan 32. Jadi, hasil di atas menunjukkan bahwa dari 1.800 wanita berumur 15-49 tahun, terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Kemudian ASFR. Rumus untuk mencari ASFR yaitu ASFR X sama dengan BX per PX dikali 1000, di mana ASFR ini adalah angka kelahiran menurut umur, dan BX adalah jumlah kelahiran, dan PX adalah jumlah penduduk wanita. ASFR untuk daerah Sukamaju mulai dari rentang usia 15-19 tahun, hitungannya yaitu 3 per 150 dikali 1000, yaitu sama dengan 20. Jadi 20 angka kelahiran menurut umur. Kemudian ASFR di rentang usia 20-24 tahun sama dengan 4 per 200 dikali 1000 sama dengan 20 angka kelahiran menurut umur. Kemudian untuk ASFR di rentang usia 25-29 tahun hingga dengan ASFR di rentang usia 45-49 tahun dapat dilihat pada layar. Kemudian pada soal nomor 6 yaitu di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud standarisasi dan macam-macam standarisasi. Menurut Rothman tahun 2002, standarisasi adalah sebuah metode untuk menggabungkan angka rata-rata kategori spesifik ke dalam nilai kesimpulan dengan mengambil rata-rata yang telah ditakar. Standarisasi dilakukan untuk menyingkirkan dan mengendalikan pengaruh-pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Nah, variabelnya itu seperti umur atau komposisi, tempat tinggal, pekerjaan, dan jenis kelamin. Adapun macam-macam standarisasi terbagi dua, yaitu standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Untuk yang pertama, standarisasi langsung memberikan hasil yang lebih akurat ketika jumlah dari angka kasus kecil pada setiap kelompok umur atau jenis kelamin pada populasi studi. Metode langsung bisa digunakan untuk menghitung angka rata-rata yang terstandarisasi, seperti rata-rata tekanan darah yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin pada kelompok pekerjaan yang berbeda. Pada standarisasi langsung, angka rata-rata spesifik umur atau jenis kelamin per kelompok di populasi dalam studi diaplikasikan ke populasi standar. Kemudian yang kedua, standarisasi tidak langsung. Standarisasi tidak langsung atau indirect standardization diukur dengan membandingkan jumlah kematian atau kesakitan yang diamati dan jumlah kematian atau kesakitan yang diharapkan, yang dikenal juga dengan istilah standardized mortality ratio atau SMR. SMR digunakan ketika angka umur rata-rata untuk populasi yang dipelajari tidak diketahui tetapi total kasus pada populasi studi diketahui. SMR juga digunakan ketika perhitungan rata-rata untuk populasi kecil di mana kita tidak bisa menghasilkan angka umur rata-rata yang stabil.